Puji Tuhan, selamat pagi untuk semua keluarga HCC dimanapun sudah berada. Kita bersyukur hari ini kita ada di hari yang ke-16 dalam Fast 21, puasa kita selama 21 hari. Saya percaya ada mujizat dari Tuhan. Kita berdoa dan sungguh-sungguh kita cari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Karena saya percaya dengan doa, kita katakan doa orang benar besar kuasanya, apalagi ditambah dengan berpuasa. Itu ya, saya berdoa jemaat HCC, keluarga HCC alami terobosan lewat puasa 21 hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kekuatan Tuhan di dalam Fast 21 tahun ini. Bersyukur kami ada kesempatan untuk bisa berpuasa. Aku percaya Tuhan ada terobosan, dan aku percaya ada mujizat dari Tuhan. Urapi dan berkati ibadah kami hari ini, biar hadirat Tuhan nyata, tidak hanya di tempat ini, tapi dimanapun jemaat berada. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka mengalami jamahan Tuhan. Hadirlah Tuhan, biar Engkau dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. setia dan percaya.
kuasa yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Jesus. Engkau yang sedang lemah saat ini, mari sembah Dia, menyembah Dia dalam roh. Biar manusia rohmu bangkit kembali, biar engkau dikuatkan kembali. Haleluya, Jesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa. Bangkitkan yang mulai lemah saat ini Tuhan. Bangkitkan pengharapan kami, bangkitkan iman kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang mulai menjauh dari Tuhan, Kau tarik kembali mereka ke hadirat-Mu Tuhan. Mengalami kasih dari Tuhan. Terobosi hati yang keras, terobosi hati yang keras Tuhan. Terobosi Tuhan, sembuhkan yang terluka, sembuhkan yang terluka. Harabaraba karana barala barabaralaba. Kini biarana laba barana manama. Kudi di bidarala barala baraba. Didi bidarala ba. Kini di bidarala baraba harana laba. Mari ambil waktu teduh di hadirat Tuhan. Ambil waktu bersama dengan Roh Kudus. Nikmati fellowship dengan Dia hari ini. Nikmati waktu-waktu yang indah di hadirat-Nya. Buka hati untuk Dia berbicara. Dia mengasihimu. Dan Dia janji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia ada di setiap musim hidupmu. Dia kuatkan saudara. Dia ada bersama dengan dirimu. Apa yang sedang kau takutkan hari-hari ini, apa yang sedang kau khawatirkan hari-hari ini, datang sama Yesus. Dia berikan pengharapan. Datang sama Yesus. Dia berikan kekuatan. Datang sama Yesus. Dia kuatkan hidup. Datang sama Yesus. Dia jawab setiap doa-doa. Oh rabaka bahara barala. Kede bihara barala. Kora bahara barala barala. Kede bihara barala barala. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami akan terus berdoa dan percaya sampai Tuhan jawab doa kami. Kami terus mencari Tuhan karena Kau berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih Tuhan buat hari yang ke-16 ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat perkenanan. Terima kasih untuk puasa hari ini. Berkati kebenaran dan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you Leo, thank you. Anak juga udah hadir sama-sama dengan kita. Juga istri saya, thank you. Ya, puji Tuhan kita ada di hari yang ke-16. Ini puasa yang luar biasa. Saya berdoa setiap kita dikuatkan Tuhan. Bisa lewati semua dan saya percaya. Dan saya pengen sekali mendengar
ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa selama 21 hari ini. Dan kalau setiap saat teduh ini memberkati hidup saudara, mari jangan ragu, share linknya, bagikan link YouTube-nya kepada keluarga yang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, hari ini kita ada sebuah judul, push, pray until something happen. Jadi berdoa sampai sesuatu terjadi. Kejar Tuhan sampai sesuatu terjadi. Seperti dalam sebuah cerita di Alkitab dalam Yohanes pasal yang ke-11. Waktu itu Lazarus sakit, lalu Yohanes 11 ayat 3 bilang gini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Jadi keluarganya bilang, Tuhan tolong, keluarga kami sakit. Mereka berharap, mereka minta supaya Tuhan Yesus datang dan sembuhkan. Pada akhirnya dalam kisah ini sudah semua tahu, tidak sembuh. Malah di ayat 17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Doanya gak dijawab. Tapi mereka gak menyerah, meskipun Lazarus sudah mati dan 4 hari di dalam kubur. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus waktu Yesus datang ke ibadah pemakamannya mungkin ya, di dalam budaya orang Yahudi, meskipun sudah mati, Maria gak menyerah. Dia tetap datang sama Yesus. Dia bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, di ayat 21. Dia tetap berharap bahwa ada kesembuhan. Lalu ayat 29, mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan dia melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Maria dan Marta tetap datang sama Tuhan, tetap datang dengan sebuah pengharapan dan bilang kalau sekiranya Engkau hadir, saudaraku pasti tidak mati. Lihat respon Yesus ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi bersama-sama dengan dia, maka masjulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Hati Yesus tersentuh melihat usaha tindakan yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Meskipun faktanya sudah mati, tapi Maria dan Marta nggak menyerah untuk datang sama Yesus. Bahkan Maria ekstrim. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tak berpengharapan bahwa akan ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Jadi di situ kita lihat respon Yesus. Dikatakan maka maskullah hatinya. Hati Yesus tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Dan kita bilangnya maka menangislah Yesus. Dan hati Yesus nggak tahan. Tuhan bilang di mana dia kau baringkan. Dan Yesus sembuhkan, bangkitkan Lazarus yang udah 4 hari di dalam kubur. Tindakan Yesus itu didasari karena dia melihat hati, kesungguhan, dan usaha daripada Maria. Sampai tersungkur. 4 hari sudah mati loh ini. Bukan sakit berat, bukan Yesus, sudah mati. Artinya apa hari ini? Pesan Tuhan buat kita semua. Jangan menyerah dengan keadaan saudara. Tetap datang sama Tuhan. Meskipun sudah final, sudah gak bisa, sudah gak mungkin. Ini udah mati 4 hari dalam kubur udah. Tapi mereka berdua tetap datang sama Tuhan. Maria tersungkur sama Tuhan. Dan itu sudah menggerakkan hati Tuhan. Apapun pergumulan saudara hari ini, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan situasi. Meskipun orang bilang udah mati, sudah gak mungkin diperbaiki, sudah gak ada jalan keluar, semua itu tertutup, mustahil, sudah di ujung tanduk, sudah gak bisa, perhitungan manusia gak mungkin. Berdoa sampai sesuatu terjadi. 21 hari ini kita sedang bergumul, berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan saya berdoa,
Saudara mengalami semua di puasa ini. Nah hari ini ada, saya panggil Nana aja kali ya, karena nama kamu tuh udah susah saya sebutkan. Ya apa kabar nak? Puji Tuhan baik. Baik, puji Tuhan ya. Senang Nana ada di sini, thank you. Sebagai jemaat, saya beberapa jemaat, nggak semuanya yang saya tahu kehidupan mereka, tapi beberapa yang saya kenal, saya tahu personal kehidupan mereka. Nah ini kita pengen sharing tentang bagaimana berdoa dan bergumul sampai sesuatu terjadi. Nah lalu kita pernah ngobrol-ngobrol tentang situasi yang pernah Nana alami bersama dengan keluarga, terutama dengan suami gitu ya. Pergumulan yang cukup berat menyangkut rumah tangga kalian, hubungan kalian, dan memang untuk case-nya yang kamu alami, beberapa orang yang pernah saya dengar kesaksiannya dan melihat kehidupan mereka, ya hampir rata-rata sih langsung give up gitu, nyerah dan udah bubar jalan gitu ya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di depan kalian. Hari ini senang lihat anak-anak ada di gereja, sebelum Pak Tua pindah kota untuk bekerja dan akan kembali lagi di waktu yang dekat ini, dia udah pelayanan, suatu sukacita yang luar biasa. Nah mungkin Nana bisa sharing musim yang dilewati, pergumulan yang pernah Nana hadapi dengan suami, dan seberapa berat sih yang kalian alami itu sehingga ya membuat kamu harus bergumul dengan sangat keras buat hal itu. Silakan Nak. Ya, saya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga saya. Waktu itu rumah tangga saya sudah di ujung tanduk, sudah hampir bercerai. Sudah sampai selevel itu? Ya, dia sudah meninggalkan saya lah. Kita sudah beda kota waktu itu. Jadi waktu itu saya cari Tuhan, tersungkur, saya langsung doa puasa. Saya doa tidak jemu-jemu, karena saya tidak mempunyai karunia mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Amin. 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 Jadi saya itu cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan, biarlah Engkau berbicara lewat firman-Mu. Jadi seperti Daud bilang kan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi sampai saya dipulihkan itu, saya itu cuma berharap sama firman Tuhan. Jadi ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apapun firman Tuhan yang saya baca hari ini, saya akan lakukan. Yes. Jadi walaupun itu sangat menusuk, sangat menegur saya atau apapun itu, walaupun berat untuk dilakukan seperti mengampuni, jadi saya tetap lakukan karena saya sudah berjanji sama Tuhan. Saya berjanji sama Tuhan, saya mau merubah semua karakterku, saya introspeksi diri juga. Saya mau merubah, saya tahu ketika saya berjanji dengan Tuhan saya mau merubah diriku, Tuhan pasti juga berjanji mau pulihkan saya. Itu yang saya pegang. Jadi saya selalu berdoa, saya selalu baca firman, oh hari ini saya lakukan. Karena saya percaya firman itu hidup ketika kita lakukan. Jadi waktu ada satu ketika saya tuh marah sekali. Secara manusia pasti marah. Pasti. Jadi waktu itu saya dapat itu di Mazmur 37 sampai saat ini saya masih hafal karena itu memang Rema ya. Jadi itu dari ayat 1 kan sudah dibilang jangan marah, jangan panas hati kepada orang yang curang kepadamu, tetap setia kepada Tuhan, berdiam diri. Tuhan akan memperlihatkan hakmu sampai di rembang tengah hari. Jadi saya percaya janji Tuhan itu sampai Tuhan pulihkan saya. Seperti itu. Mungkin istri saya sebagai semua perempuan pasti banyak pertanyaan. Berapa lama Nana bergumul bersama Tuhan di dalam pergumulan keluarga ini sampai Tuhan pulihkan? Kan jelas ketika Nana bawa semua di dalam doa kepada Tuhan, yang terlebih dahulu dipulihkan itu Nana, seperti tadi yang Nana sampaikan. Kemudian baru Tuhan akan memulihkan keluarga. Berapa lama Nana bergumul di dalam Tuhan? Gitu.
ada enggak tantangan yang Nana dapati kan biasanya Tuhan tidak serta-merta langsung menjawab permohonan. Pernah tidak Nana sempat merasa kecewa, Tuhan ini sudah lama tapi keluargaku belum dipulihkan, seperti itu? Karena rentang waktu itu kan mempengaruhi juga gitu. Sekitar 5 bulanan lah. Itu yang berat-beratnya ya. Memang sempat sudah menyerah juga. Cuma saya dapat waktu itu firman dibilang, jika engkau tawar hati maka engkau tidak berkenan kepada aku. Jadi dari situ saya langsung bangkit ulang, oh tidak bisa, saya harus selesaikan. Saya sudah di tengah jalan, jadi saya harus selesaikan. Berarti memang kalian sudah nggak bersama lagi dan Iya. faktanya memang sudah betul-betul sudah diambang ya, itu tadi yang kami sudah diambang perceraian berarti ya. Tapi ada masa gini nggak, sempat ada momen nggak sampai putus harapan gitu? Ada. Tapi sempat putus harapan, tapi Mau menyerah begitu? iya, sempat mau menyerah, tapi ya itu karena saya ingat lagi kalau bercerai itu kan dosa. Saya tidak mau kecewakan Tuhan. Jadi saya kembalikan lagi tawar hatiku itu, saya kembalikan lagi, saya cari Tuhan lagi. Dan pengen tahu gini, gimana mujizat itu terjadi tiba-tiba suamimu kembali? Nah itu bisa diceritakan nggak? Prosesnya. Ya waktu itu kan saya sudah berusaha mengampuni, sudah berusaha semuanya. Saya berpikir, oh mungkin saya waktu itu salah berdoa. Saya berdoa tuh masih secara keinginanku. Tuhan saya harus begini, saya mau begini, Tuhan saya mau begini. Tapi setelah saya pikir-pikir, oh tidak boleh, harus kehendak Tuhan. Jadi waktu itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan jika Engkau kembalikan suamiku dalam keadaan 0, saya akan terima dia. Karena istri kan adalah penolong. Yeah. Saya tahu suamiku lagi jatuh. Yeah. Jadi saya harus menolong dia. Dan Tuhan kembalikan dia pada bulan ke-8 mungkin. Dia pulang. Tiba-tiba dia pulang gitu aja? Iya, tiba-tiba dia pulang. Kebetulan ada urusan kantor juga di Palu, jadi dia pulang. Dia minta maaf sama saya. Ya, tapi masih tetap proses lagi. Bagaimana kita mengampuni berarti sama dengan kan melupakan. Jadi tidak boleh lagi diungkit-ungkit. Itu masalahnya, soalnya banyak pasangan kan diungkit-ungkit terus gitu loh. Lukanya yang udah mulai kering dikorek-korek terus, jadi nggak sembuh-sembuh gitu loh. Iya. Nah, terus. Tapi waktu itu pas dia datang minta maaf, apakah dia udah melepaskan kehidupan lama itu atau? Dalam proses juga dia. Proses juga, oke. Dia juga punya kesaksian tersendiri. Dia tiba-tiba malam-malam itu, ya itu kan kekuatan doa kan. Iya. Apa yang dia alami gitu kan, orangnya nggak ada, nanti dia nonton nanti. Katanya dia waktu itu tiba-tiba dia sendiri, tiba-tiba dia merasa jijik dengan dirinya, perbuatannya ini. Dari situ dia berubah, dia tinggalkan semua dan akhirnya dia mau korbankan juga. Dia waktu itu resign dari kantor itu, padahal dia sementara kepala cabang juga waktu itu di kantor itu, untuk kembali ke keluarga. Ini nih penting karena banyak orang yang sering saya hadapi, dia nggak berani berkorban buat keluarganya. Buat dia karir adalah segala-galanya, pencapaian yang dia perjuangkan. Soalnya orang bilang gini, sebelum saya menikah loh, saya udah bangun karir saya. Ya berarti di mana hatimu berada, di situ hartamu berada gitu. Berarti hati dia bukan di keluarga. Bersyukur bahwa ya itu ya kekuatan doa ya. Tiba-tiba Tuhan bekerja, tiba-tiba tanpa ada pendeta yang ngomong sama dia, tanpa ada orang yang tegur dia, yang ngasih tahu dia, tiba-tiba Roh Kudus datang sama dia, buat dia sadar, jijik akan semua perbuatan dia, dan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dan ini yang perlu jadi berkat sekali. Thank you. Karena banyak pasangan berdoa bagi pergumulan rumah tangga mereka dan menuntut Tuhan
rubah suami saya, rubah istri saya, jamah dia. Sampai kadang-kadang dia lupa bahwa Tuhan perlu jamah dia dulu. Iya. Dia harus berubah dulu dan dia mengalami lawatan Tuhan dulu, dia sembuh dulu, baru Tuhan akan bekerja buat pasangannya. Ini luar biasa. Jadi supaya semua keluarga saya mengerti, waktu kita berdoa buat pasangan kita, jangan lupa doakan diri kita dulu. Supaya kita dulu yang sembuh, kita dulu yang pulih, kita dulu yang mau berubah. Seperti tema kita di bulan ini, Christ likeness, menjadi seperti Kristus. Maka Tuhan akan merubah pasangan kita. Karena urusan mengubah dia bukan bagian kita. Ya. Urusan dia harus bertobat dan berubah bukan bagian kita, itu bagian Roh Kudus dan Tuhan yang punya. Ya, seperti kesaksian tadi ya, Tuhan sendiri yang datang sama dia, ubah dia jijik dengan hidupnya sendiri dan kembali sama keluarga, bahkan melepaskan karirnya. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Makanya pasangan-pasangan, apalagi istri ya, itu penolong. Saya senang sekali bahwa penolong. Waktu kamu tahu pasanganmu dalam keadaan gagal, jatuh, datanglah sebagai penolong. Karena istri itu adalah Roh Kudus, roh penolong buat suaminya. Jadi pesan Tuhan hari ini di hari ke-16, jangan jemu-jemu berdoa. Pray until something happen. Doa sampai sesuatu terjadi. Sampai Roh Kudus yang bekerja menjawab doa saudara. Apa pergumulan saudara hari ini? Saudara sudah dengar saksian yang luar biasa, dan kalau keluarga di HCC mungkin punya keluarga yang lain sedang bergumul dengan case yang sama, cepat-cepat kirim link ini, bagikan sama mereka. Supaya mungkin mereka udah hampir menyerah dengan rumah tangga mereka, udah hampir menyerah dengan keadaan mereka bangkit lagi. Sehingga ada keluarga-keluarga yang dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Thank you Nana buat kesaksiannya, thank you juga buat Pak Tua ya yang ada di luar kota. Terima kasih, saya melihat bagaimana kalian sudah melayani Tuhan, suami dan melayani Tuhan juga, di luar kota juga saya lihat dia melayani Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan sedang bekerja ya, prosesnya belum selesai tapi dia sedang bekerja, dan saya percaya dia juga sedang bekerja buat semua keluarga HCC, percaya bahwa nggak ada yang mustahil. Sudah baca Alkitab tadi, dengar kesaksian tadi, di ujung tanduk sekalipun Tuhan sanggup jawab doa. Yang penting kita nggak menyerah, yang penting kita nggak menyerah, terus berdoa dan terus percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat kesaksian. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Bahwa sampai hari ini Engkau Tuhan yang sama. Tuhan yang masih menjawab doa kami. Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang sanggup buat mujizat. Bahkan Lazarus yang sudah mati sekalipun Engkau bangkitkan dengan cara-Mu yang ajaib. Karena ada Maria dan Marta yang terus datang sama Tuhan. Maria yang tersungkur di kaki Yesus. Dan kami juga melihat dan mendengar bagaimana seorang istri yang berdoa, bergumul tidak henti-hentinya. Minta suara Tuhan, tuntunan Tuhan, dan mentaati suara Tuhan. Melakukan suara Tuhan, membela, berdoa bagi suaminya. Dan Tuhan yang bekerja, memulihkan rumah tangga dan keluarga ini Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan saat teduh hari ini. Mungkin ada kami yang hampir menyerah. Kami hampir putus asa. Taruh tangan kiri di dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Roh Kudus menjamah hidupmu. Membangkitkan iman. Bangkitkan pengharapanmu. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Bangkit kembali. Tuhan sanggup. Dengarkan suara Tuhan berbicara kepadamu. Rasakan Tuhan yang hadir di hidupmu hari ini. Rasakan Tuhan yang hadir dan menguatkan engkau saat ini. Rasakan Tuhan boleh peluk engkau dengan kasih-Nya. Dia pegang tanganmu. Dia bangkitkan kembali semangatmu. Bangkitkan kembali pengharapan. Bahwa masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Masih ada jalan. Masih ada Tuhan. Masih ada pengharapan. Masih ada Tuhan. Masih ada jalan keluar. Masih ada Tuhan. Masih ada kesembuhan bagi
sakitmu. Jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah bagi hidupmu. Jangan menyerah saudaraku, karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan keadaanmu. Tuhan tidak menyerah dengan pergumulanmu. Tuhan tidak menyerah dengan bebanmu yang berat. Tuhan lihat air matamu. Tuhan mengerti beratnya bebanmu. Datang seperti Maria, tersungkur di kaki Yesus. Mohon pertolongan. Mohon pertolongan. Mari pagi ini datang sama Yesus. Pagi ini datang sama Yesus. Datang sama Yesus. Berhenti andalkan manusia. Berhenti berharap sama manusia. Ini waktunya kau datang sama Yesus. Berseru sama Yesus. Tersungkur di kaki Yesus. Sebab hanya Dia yang sanggup menolong hidupmu. Sebab hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang sanggup menolong hidupmu. Hanya Dia yang sanggup mengubah keadaanmu. Hanya Dia yang sanggup sembuhkanmu. Hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang sanggup pulihkan keluargamu. Hanya Yesus yang sanggup. Dan kami percaya. Kami percaya Tuhan sanggup. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab kau sanggup Tuhan. Sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Koraba sheka bahara raba. Laga bahara ya kabahana raba. Laga bahaya rakatara sini. Kiri biara raba raba karada laba. Korene biara laba raba karaba laba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Pengharapan yang tak pernah mengecewakan Amen, kami. amen, Engkau amen. Yesus Kristus Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kuatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan penghiburan dalam hati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan ketika mereka melalui hidup ini mereka tidak pernah sendiri. Ada Yesus, ada Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan mereka. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh mampu berdiri tegak Tuhan. Menatap Engkau, menatap segala persoalan masalah hidup. Kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang akan kami sebutkan nama-nama mereka. Mereka ada masalah keluarga, ada masalah dalam pekerjaan, ada pergumulan hidup Tuhan, ada doa-doa yang belum dijawab, ada harapan-harapan Tuhan yang belum terjadi. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, untuk keluarga Doni Edison, untuk keluarga Stanley Permana, untuk keluarga Ferdi Liong, untuk keluarga Rizal Octavianus, keluarga Reynold Nicholas, keluarga Donald Lianto, keluarga Albert Parewang, keluarga Setio Bowo, keluarga Jeremy Luan, keluarga Priska Wila Tiara, keluarga Michael Sumakul, keluarga Rengga Bingwanto, keluarga Henry Lumempo, keluarga Franky Kawangung, keluarga Farli Pamirahi, setiap keluarga yang hamba sebutkan nama-nama mereka Tuhan. Engkau hadir di setiap musim hidup mereka. Engkau menjamah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Mereka perlu pertolongan-Mu. Mereka butuh mujizat-Mu Tuhan. Ada yang bergumul dalam masalah keuangan Tuhan. Tolong bukakan pintu berkat bagi mereka. Bukakan pintu kesempatan. Ada yang bergumul di usaha pekerjaan mereka. Ada yang mencari jawaban untuk setiap doa mereka Tuhan. Tolong Roh Kudus Engkau bantu mereka melalui setiap musim
musim hidup mereka Tuhan. Berikan kekuatan, semangat yang baru, agar mereka tidak pernah menyerah Tuhan. Apapun bentuk tantangan yang mereka alami, mereka terus kuat di dalam Tuhan. Iman mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang akan hamba sebutkan namanya. Berdoa untuk saudara Andre Lomo, saudara Jonathan Kalifano, saudari Marsilia Runtunuwu, Miselin Goren, saudara Randy dan saudara Yola Mustafa. Kami tahu Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam hidup mereka yang Kau izinkan mereka alami Tuhan, semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Berkati Tuhan setiap pekerjaan, setiap sekolah, setiap kuliah mereka. Mereka yang sementara Tuhan bergumul dengan pasangan hidup, mereka yang bergumul dengan sekolah mereka Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan biaya untuk sekolah Tuhan. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan mereka. Engkau hadir memberikan kekuatan. Engkau hadir memberikan penghiburan, pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka selalu berharap hanya kepada Tuhan. Mereka selalu berserah hanya kepada Tuhan. Satu-satunya penolong, satu-satunya yang memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Masa muda mereka ada di dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati, Engkau bukakan jalan Tuhan. Setiap cita-cita mereka boleh terwujud dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mereka yang sedang Tuhan bergumul dalam pendidikan mereka. Ada mereka yang bergumul Tuhan dalam kuliah mereka, dalam tugas akhir mereka. Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Engkau jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong Kami dalam nama percaya ada Yesus. mujizat bagi setiap kami juga yang sedang melihat tayangan ini Tuhan. Kami punya pergumulan, aku berdoa ada mujizat dan kesembuhan Tuhan. Biar kami bisa melewati 21 hari ini bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, pergumulan kami untuk gedung ibadah kami yang percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong kami, dan ada mujizat yang terjadi bagi hidup kami. Percaya tidak mustahil bagi Tuhan. Kami semua diberkati, berdoa buat Nana dan keluarga, Tiko berkati mereka sekeluarga, pekerjaan mereka, anak-anak mereka diberkati, berdoa setia dengan Tuhan, sehingga keluarga yang jadi teladan, jadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan dipermuliakan. Semua kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan sepanjang hari ini kami nikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus, diberkati Tuhan setiap jemaat yang ikut puasa hari ini, setiap tangan terangkat diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan menerima bagi hidup mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, thank you Nana. Sampai ketemu lagi besok di hari ke-17. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, semangat.